الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم المعاد وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama sekali, marilah kita bersama bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat melakukan kewajiban kita selaku seorang mukmin, terutama kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla beribadah di bulan yang mulia ini, bulan yang sejatinya ditunggu-tunggu dan diharapkan kedatangannya oleh setiap mukmin. Para salafus salih, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran, yang dia adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekiranya seorang mukmin ingin mencapai tujuan yang baik, ingin sampai kepada Allah Azza wa Jalla, maka petunjuk yang hendaklah dia baca dan dia pahami dan dia amalkan adalah Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dua perkara yang ditinggalkan, yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma in tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadillu, sekali-kali tidak kalian akan tersesat selama-lamanya. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kitabullah wa sunnati. Dia adalah Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkhusus pada bulan Ramadan ini, yang di dalamnya Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang dia juga dinamakan dengan Syahrul Quran. Ramadan, dia adalah Syahrul Quran, yang hendaklah seorang mukmin lebih giat untuk membacanya, lebih giat untuk memahaminya, lebih giat untuk mentadabburinya, lebih giat untuk menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya dibaca kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama salafus salih, mereka meninggalkan buku-buku hadis mereka, buku-buku fikih mereka. Imam Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala membungkus
buku-buku fikih, buku-buku fatwanya, buku-buku hadisnya ketika akan memasuki bulan Ramadan. Beliau mengatakan kepada murid-murid beliau bahwa ini adalah syahrul Quran. Dia fokus untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadabburi Al-Quran, memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Banyak sekali riwayat-riwayat yang kita baca. Para ulama mencontohkan kepada kita, di antara mereka ada yang mengkhatamkan sekali 3 hari, sekali 2 hari, bahkan di 10 malam terakhir mereka mengkhatamkan setiap hari. Begitulah para sahabat, para ulama mencontohkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan bulan ini. Bagaimana kita memperlakukan bulan ini. Bagaimana kita memupuk semangat di hati kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan alhamdulillah ikhwah sekalian, terkhusus di kota yang kita cintai ini sudah sangat banyak halaqah-halaqah Al-Quran. Banyak ta'lim-ta'lim yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hendaknya kita mengambil petunjuk tersebut. Hendaknya kita membaca petunjuk tersebut dengan baik. Hendaknya kita memahami petunjuk tersebut agar kita tidak tersesat. Di surat Al-Isra Allah Azza wa Jalla mengatakan yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran tersebut menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, yang lebih lurus, jalan menuju Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apalagi yang kita harapkan di dunia ini? Dunia yang kita dianjurkan di dalamnya bagaikan musafir yang mampir hanya untuk mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah Azza wa Jalla. Dan berbekallah kalian. Kita diperintahkan untuk berbekal, mempersiapkan bekal kita menuju hari akhir, menuju perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baik bekal dia adalah ketakwaan. Membaca Al-Quran hendaknya menambah ketakwaan seorang mukmin. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin apabila disebut nama Allah di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kecintaan, kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka akan bertambah keimanan mereka. Ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat tentang surga. Karena Al-Quran ini di dalamnya cerita umat-umat terdahulu, cerita mereka yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak terjebak ke dalam kesalahan yang mereka buat. Ada yang sombong dengan kekuatan mereka, ada yang sombong dengan kekayaan mereka, ada yang sombong dengan kerajaan mereka. Semuanya dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fakullan akhadna bidhanbih, kata Allah Azza wa Jalla. Setiap mereka kami binasakan, kami azab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka, kata Allah Azza wa Jalla, ada yang kami benamkan ke perut bumi. Di antara mereka ada yang didatangkan tufan.
dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah gunanya kita membaca dan mempelajari Al-Quran, agar kita tahu apa yang membinasakan umat-umat terdahulu, agar kita mengambil ibrah, agar kita bisa menghindar dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat, sehingga kita melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di dalam Al-Quran, wa'dun wa wa'id. Ada janji Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. Mereka dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla surga. Ketika dibacakan di hadapan seorang mukmin sejati cerita tentang surga, mereka berharap, mereka berdoa, mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dimasukkan ke dalam surga tersebut. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang di surat An-Nisa ditafsirkan oleh ayat tersebut, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Dia adalah jalan para nabi dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Kita senantiasa meminta, minimal kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla 17 kali sehari semalam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Yang di dalamnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang-orang, para nabi, para rasul, syuhada, salihin. Dan di dalam Al-Quran, ikhwah sekalian, ada ancaman Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Diterangkan oleh Al-Quran, mereka akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Mereka akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Dia adalah Sang Khalik yang Ghaffar, yang Ghafur, yang Rahim, Maha menerima taubat. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, la tai'asu min rauhillah. Bahkan di surat Az-Zumar Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hambanya yang telah melewati batas akan maksiat, akan dosa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla panggil, jangan pernah putus asa akan rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa kecuali syirik, dan mereka mati di atas kesyirikan tersebut. Itulah yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya adalah orang yang mati dalam kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Azza wa Jalla mengampuni selain dosa tersebut, selain dosa syirik tersebut, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bukanlah seorang mukmin sejati dia yang tidak pernah berdosa, tidak. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Kita adalah Bani Adam khata'. Senantiasa khata'. Berkali-kali kita berbuat dosa, berkali-kali kita berbuat kesalahan.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Dan Allah Azza wa Jalla sangat gembira ketika kita meminta kepadanya. Karena doa itu menandakan bahwa kita ini lemah. Kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita butuh ampunan Allah Azza wa Jalla. Yang rahmatnya sangat luas. Semuanya diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita menjalankan syariat ini, diterangkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kami menghimbau diri kami pribadi dan kita semuanya, hendaklah pada bulan yang mulia ini kita lebih meningkatkan kesungguhan kita untuk mengkhatamkan Al-Quran dan membaca makna-maknanya, memahami arti-artinya. Mungkin kita mulai dulu dari apa yang kita baca di dalam salat. Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Apa maksud daripada surat Al-Lahab atau Al-Masad? Apa maksud dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksud dari surat Al-Asr? Kita baca, dan alhamdulillah sudah sepantasnya kita memperbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada zaman kita ini, di akhir zaman ini, Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi kita untuk membaca. Banyak sekali fasilitas yang kita miliki. Buku-buku yang dicetak sudah ada di dalam setiap bahasa. Internet sangat mudah kita akses. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk malas mentadabburi kitabullah tabaraka wa ta'ala. Baca dengan bahasa yang paling kita pahami, agar mudah kita menyelami maknanya, agar mudah kita memahami dan mentadabburinya, sehingga rasa cinta dan takut kepada Allah Azza wa Jalla semakin bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang mukmin ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka keimanan mereka akan bertambah. Dan mereka wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian di akhir tausiah yang singkat ini, marilah kita bersama menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan qiyam, dengan tilawah, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus lagi nanti di 10 terakhir, karena di dalamnya terdapat malam yang mulia dan Allah Azza wa Jalla menurunkan satu surat yang sangat kita kenal, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan sampai akhirnya. Sehingga dengan memperbanyak ibadah di dalam bulan yang mulia ini, kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di akhir Ramadan ini kita keluar sebagai pemenang. Kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kita berdoa, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi kita untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita berdoa, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita, menjaga anak keturunan kita dari fitnah-fitnah, terutama fitnah akhir zaman, dan memberikan dan menanamkan ke dalam hati kita dan hati anak cucu kita, anak keturunan kita, kecintaan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.